Nih, Pak Deddy nih, Jakarta nih, banjir nih, Pak Deddy. Tahan, dorong. Ya Allah, ya Allah. Jangan lepas, jangan lepas. Wih. Bapak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, menjadi bulan-bulanan warganya. Saya sangat miris sekali melihat video banjir yang ada di Jakarta. Sesekali mereka selalu memanggil KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ada apa ini? Ya. Bahkan dilihat dari videonya, saya sangat miris sekali di mana ada beberapa karyawan di sebuah toko yang dengan sekuat tenaga menahan pintu supaya air banjir itu tidak masuk. Luar biasa itu ya. Sangat mengerikan. Info terkini, banjirnya makin meluas. Tuh, banjirnya kenceng kali arusnya. Aduh, saya. Aduh, ini gimana ini? Base camp saya ini kebanjiran, base camp saya ini. Aduh, payah dah. Udah ada 5, ada 6. Mantap. Guys, jadi lautan. Mantul lah. Guys, Jakarta dilanda banjir. Pertanyaannya, ke manakah Pramono Anung? Jadi, baru-baru ini Jakarta dilanda banjir dan dikepung di mana-mana. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Pola kerja yang dilakukan oleh Pramono Anung itu adalah pola-pola pekerja pejabat yang korup. Jadi, seharusnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di awal-awal tahun atau pertengahan-pertengahan tahun ketika musim belum hujan ya. Tetapi Pramono Anung lebih baik menunda uang tersebut di bank dan melakukan proyek-proyek di akhir tahun. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Selain itu, ada info terbaru bahwa akan ada kenaikan tarif Transjakarta sampai 43%. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Asik sekali guys, dari Jakarta. Oh. Banjir, macet. Mantap. Nih, Pak Deddy nih, Jakarta nih, banjir nih, Pak Deddy. Aduh. Masa Jakarta banjir mulu, Masa Pak Jakarta banjir mulu, Pak Deddy. Rumah gua kebanjiran lagi. Aduh. Aduh, gimana ya ini? Tuh banjir seleher. Banjir, aduh. Jendela tuh udah masuk ya Allah. Ini membuktikan kualitas pavin pen ya. Aman. Enak gak sih, Bang? Sering di situ. Ini jalan parkiran mobil tuh, lihat. Mobilnya M. Tuh. Gitu. Ternyata bikin ini nggak guna. Lihat tuh masih banget. Dedek. Ya Allah, kasihan banget kebanjiran. Lihat kondisi dalam, ya Allah. Udah dong, cukup segini nih. Lihat semuanya udah ke atas. Ayo, endorse perahu. Perahu. Lihat tuh, ini kondisi di jalanan nih. Semangat bang. Tuh abangnya tuh segitu tuh. Jadi yang di seberang gue ini Full Art Space namanya, dia kayak kos-kosan gitu. Lihat, dia punya tanggul buat biar nggak jebol. Nah tuh lihat, ada mobil yang jebol. Ini seleher. Tuh lihat, kalau tanggulnya jebol ya Allah jangan sampai sih. Tuh. Terus mereka lagi berusaha ngeluarin air dari dalam keluar tuh. Makin banyak aja air di sini, naik ini mah. Aduh. Lihat nih, udah sejendela gue nih. Aduh, ya Allah susah banget ini. Itu mobil udah segitu. Ya Allah, semoga mobil nggak kena ya Allah.
Nah, itulah yang terjadi di Jakarta. Ya, kebanjiran dan terus kebanjiran dari dulu sampai sekarang nggak ada habisnya. Dan memang di beberapa kampanye ketika mau pilgub, ya pemilihan gubernur Jakarta, selalu para calon ini menggaung-gaungkan akan mengatasi kebanjiran Jakarta. Tetapi sampai sekarang nggak ada. Seharusnya proyek-proyek untuk menangani kebanjiran memang jauh-jauh hari sudah mulai dilaksanakan ya. Pertengahan tahun lah atau awal-awal tahun. Jangan sudah di akhir tahun ini. Bahkan kemarin dapat informasi bahwa ada dana di deposito Jakarta itu 6, sekian triliun ya. Dan alasan Pak Pramono itu memang belum dibelanjakan. Tetapi ada yang dibelanjakan, ada yang jadi silpa juga. Dan kebanyakan yang dibelanjakan itu malah untuk Transjakarta, kemudian bla 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 ini itu. Bahkan ada program yang dikatakan oleh Pak Pramono akan menaikkan pajak ya, dari Transjakarta itu sendiri menjadi 40% lah, 400%. Itulah luar biasa ya. Nah, bukan berarti saya membanding-bandingkan antara Jakarta dengan gubernurnya Pak Pramono, kemudian dengan Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat, tidak ya. Tetapi ini mudah-mudahan bisa didengarkan oleh Bapak Pramono sebagai gubernur Jakarta. Saya kasihan sekali melihat warga Jakarta itu sendiri. Yang padahal warga Jakarta itu sangat banyak. Siapa yang gak silau loh dari daerah manapun melihat Jakarta itu dengan kilauan-kilauan, menara-menara, hotel banyak ya, proyek-proyek, kemudian perdagangan, pariwisata, banyak lah. Dan itu jelas ya, Jakarta itu lebih kecil daripada Jawa Barat dilihat secara geografi ya. Dan kebutuhannya memang beda. Jawa Barat lebih banyak kebutuhannya dibandingkan Jakarta. Dan anggaran pun 3 kali lipat Jawa Barat ya. Jakarta itu banyak sekali uangnya ya. Dan bahkan suatu ketika Kang Deddy pernah dalam pidatonya mengatakan bahwa kalau saya jadi gubernur Jakarta akan saya bagikanlah per kakak itu 10 juta per bulan. Nah, itu jangan dianggap serius ya. Tetapi ya memang serius ya. Menyindir secara halus ya. Nah, Jawa Barat dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi memang di beberapa titik sudah diatasi ya, kebanjiran seperti di Sukabumi itu udah gak banjir sekarang, yang memang sebelumnya banjir karena Kang Deddy Mulyadi selalu mencari biang kerok daripada kebanjiran itu dan langsung diatasi tanpa banyak basa-basi gitu loh. Nah, ini juga siapapun yang menjadi pemimpin dimanapun berada, apalagi di Jakarta ya, bagusnya yang jadi pemimpin di Jakarta itu adalah seseorang yang tahu alam Jakarta itu sendiri. Bukan semata-mata ya berambisi menjadi pemimpin, meraup keuntungan, kemudian ya tugas partai atau apalah ya, atau tujuannya untuk mencalonkan jadi RI 1 nanti ke depannya ya. Yang jelas harus ada unsur mengenal alam Jakarta itu sendiri secara detail ya, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya miris sekali melihat Jakarta kebanjiran terus dari dulu sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.